Shalom. Hari ini hari terakhir ya, minggu terakhir di mana kita akan beribadah di sini. Semoga minggu depan kita bisa beribadah di gedung yang baru di atas. Kita akan beribadah 2 kali saja, jam 8 dan jam 10. Saudara, saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini untuk belajar dari firman Tuhan ya. Hidup positif karena beriman. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 27. Nanti ayat-ayatnya saya baca. Saudara, dalam kitab Nabi Daniel ini diceritakan bahwa karena kejahatan raja-raja Yehuda yang terakhir, ada 4 raja ya, namanya 4 ya, Yoahas, Yoyakim, Yekonia, dan Sedekia. Selama masa-masa pemerintahan 4 raja ini, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ini mengalami kehancuran. Mereka secara bertahap, mereka dibawa sebagai tawanan ke negeri Babel. Dan saudara, di masa pemerintahan Raja Yoyakim, banyak orang-orang bersama-sama dengan Raja Yoyakim pada waktu itu ditawan dan dibawa ke negeri Babel. Orang-orang jahat, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tapi di tengah orang begitu banyak ini yang menderita karena dosanya, ya, ditawan karena dosanya, terselip 4 orang ya yang sangat baik, ya, Daniel, Asaria, Hananya, dan Misail, lebih dikenal dengan Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ini orang-orang yang sangat baik, ya, orang-orang yang sangat beriman, terselip di antara rombongan orang-orang yang ditawan ke negeri Babel. Orang-orang yang ditawan ini menderita, keempat orang baik ini juga menderita, saudara. Ya, karena mereka ada di tengah-tengah mereka ditawan. Saya berpikir, apa mereka ini Daniel dan teman-temannya itu tidak berpikir, apa salah saya? Saya baik-baik saja. Saya sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Saya tidak melakukan kejahatan. Kok sekarang saya mendapat penderitaan seperti ini? Dan saudara, itu bukan berlangsung 1 kali. Sepanjang mulai dari mereka dibawa sebagai tawanan dari Yerusalem, sepanjang mereka berjalan, orang lain ditawan ribuan kilometer harus berjalan kaki, mereka ribuan kilometer juga harus berjalan kaki, dipindahkan dari Yehuda ke Babel. Mereka menderita. Kemudian 4 orang ini oleh penentuan Tuhan akhirnya dibawa ke istana Babel, tapi bukan juga tidak menderita. Mereka dididik karena mereka masih muda, ya. Mereka dididik, tapi bukan tidak menderita. Mereka menghadapi ancaman-ancaman, dikasih makanan yang haram. Mereka harus memutuskan yang sesuai dengan iman mereka atau karena takut pada Raja Babel. Mereka makan saja, ya kan apa boleh buat, ya. Daripada saya dibunuh, kan ancamannya mereka itu selalu mati gitu, ya. Jadi kayak nyembelih ayam terus Raja Babel kalau mau sih. Lalu mereka menderita, mereka berani akhirnya mengambil keputusan untuk tidak makan makanan yang haram. Tapi kemudian mereka kembali diancam dengan kematian. Pada waktu orang-orang ahli-ahli nujum, orang-orang pandai di Babel tidak bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar enak aja. Semua orang-orang pintar di Babel dibunuh, termasuk diantaranya Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Belum selesai sampai di situ, saudara. Dan mereka kembali menghadapi ancaman nyawa. Setiap kali itu ancamannya nyawa, mati. Ya, di dalam hari ini, di dalam khotbah hari ini, mereka menghadapi ancaman yang paling serius. Raja Babel mendirikan patung yang tinggi dan kemudian manggil semua orang Babel, tentunya pejabat-pejabat Babel semua dikumpulkan dan disuruh menyembah patung itu. Dan yang Sadrak, Mesah, dan Abednego sekali lagi mengalami satu kesulitan.
Kalau cuma gitu aja kan enggak apa-apa. Saya enggak nyembah kok. Saya cuma tunduk gitu aja kan enggak apa-apa. Saudara-saudara, tapi ingat, kalau tindakan kita menimbulkan kesan pada orang lain bahwa kita, jadi gini, saya pura-pura aja gini, ya, padahal ini pura-pura ini, tapi orang lain kan enggak nganggap saya pura-pura, dianggapnya kan saya menyembah berhala. Nah, jadi mereka mengambil tindakan juga untuk menolak, dan akhirnya saudara mereka berhadapi betul-betul di bawah ancaman maut. Dan mereka sebetulnya bisa bertanya, apa salah saya? Saya kan tidak nyembah berhala. Saya tidak membunuh orang. Pada waktu itu di Yerusalem pembunuhan itu biasa, ya. Pada waktu mereka ditawan itu empat raja terakhir ini pembunuhan itu biasa di Yerusalem, itu biasa dilakukan oleh penguasa. Saya tidak melakukan itu, saya tidak melakukan ini. Apa salah saya? Saudara, saya berpikir ya, banyak orang Kristen sekarang bertanya-tanya, apa salah saya sih? Apa salah saya? Kok saya harus mengalami ini? Masalah pencobaan tidak putus-putusnya, ekonomi, penyakit, keluarga, masalah masyarakat, tak habis-habisnya masyarakat, masalah pencobaan bertubi-tubi menimpa. Salah saya apa? Nah, di dalam menghadapi pertanyaan yang begini ini, saudara, ada orang-orang Kristen kemudian kecewa pada Tuhan. Ya, kecewa, lalu undur dari Tuhan, lalu pindah agama, lalu yang sudah pindah agama ini biasanya mengolok-olok agama yang lama. Gereja mereka ejek, mereka nistakan, pendetanya dinistakan, Tuhan Yesus juga dinistakan. Saudara-saudara, banyak ya di luar sana, di sini kan nggak ada, ya di sini nggak ada yang sampai sejauh itu, ya. Bukan ada yang ngaku, memang nggak ada. Saya harap belum pernah, sekarang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Ya, apa salah saya? Terus mundur, gitu, meninggalkan semuanya. Itu namanya hidup negatif karena tidak beriman, ya, karena tidak percaya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari Daniel, dari Sadrach, Meshach, dan Abednego untuk hidup positif karena beriman, ya. Iman apa ya yang harus kita miliki, saudara? Ya, iman yang harus kita miliki itu nomor satu gini. Sering sekali saya mendengar orang Kristen gini, kenapa ya Tuhan menimpakan masalah ke dalam kehidupan saya? Kenapa ya Tuhan kasih penyakit kepada istri saya? Kenapa ya Tuhan? Saudara-saudara, ini pikiran yang sifatnya satanis, ngerti satanis? Yang ditanamkan oleh iblis ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, aku datang supaya domba-dombaku beroleh hidup, dan hidup itu dengan berkelimpahan. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau damai sejahtera hilang dari dalam kehidupan saudara, itu bukan Tuhan Yesus yang memberikannya. Ada pencuri datang mencuri mencuri damai sejahtera di kehidupan saudara. Kalau sudah bangkrut, tidak punya pekerjaan dan sebagainya, bukan Tuhan Yesus yang menyebabkan saudara bangkrut. Ada pencuri yang datang dan mengambil pekerjaan saudara, mengambil berkat saudara, dicolong sama dia. Ya, kalau saudara berada dalam berbagai macam penyakit, bukan Tuhan Yesus yang ngasih penyakit. Ya, di Taman Eden kan tidak ada penyakit, saudara. Ya, nah, tapi kita sekarang sakit. Siapa yang memberikan? Jadi, ya pencuri yang mencuri kesehatan kita. Kenapa bisa dicuri? Soalnya tidak berjaga-jaga, ya tak? Soalnya ya tak?
kita itu bisa dicuri karena kita tidak berjaga-jaga. Tuhan Yesus bilang iblis itu sebagai pencuri. Nah, rezeki kita dicuri, kita nyalahkan Tuhan padahal kita tidak berjaga-jaga. Kesehatan kita dicuri, kita nyalahkan Tuhan padahal kita yang hidupnya ceroboh. Keluarga kita berantakan, kita nyalahkan Tuhan padahal kita yang tidak pelihara, membiarkan ada lubang dan membiarkan iblis mengambil damai sejahtera di kehidupan kita dan sebagainya. Pokoknya pegang perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, dia tidak pernah membinasakan, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah merugikan. Aku datang supaya kamu punya hidup dan punya hidup itu dalam segala kelimpahan. Hidup melarat dari Tuhan. Ingat, mulai sekarang itu diingat ya. Tuhan Yesus bilang supaya kamu punya hidup dan hidup itu dengan segala kelimpahan. Jadi jangan dituruti pikiran yang begitu, yang tadi itu ya. Kenapa ya Tuhan menimpakan gini? Kenapa ya Tuhan menimpakan begitu? Saudara-saudara, itu iman yang negatif yang membawa kita kepada kehancuran. Ya, jadi hidup beriman membawa kepada hidup positif, kepada kehidupan yang positif, karena kita tahu dari Tuhan datang segala yang baik, dari iblis datang segala yang jahat. Kurang lebih secara garis besarnya gitu saja, ya. Dan saudara bisa teliti dengan hati terbuka bagaimana iblis telah mencuri berkatmu, ya. Ya, bagaimana iblis telah mencuri berkatnya. Kalau suami tidak menyerahkan gajinya kepada istrinya, dipakai untuk foya-foya. Dulu itu saya punya pegawai, saudara. Ya, bukan saya punya pegawai. Negara punya pegawai, di bawah saya kepalanya, gitu ya. Nah, ngeluh aja kurang. Tapi saya lihat setiap hari duduk di warung, makan di warung, utut, nggak habis-habisnya. Ya, istrinya ngeluh kurang ya pantes. Ya, orangnya di Perum sini loh, utut aja gitu ya. Terus nggak kerja, pagi datang habis apel duduk di warung. Nanti cari mana ya, itu tuh Pak, panggil nanti ada apa Pak gitu. Selesai disuruh duduk lagi di situ ngelumpi dan marung. Ya kurang, berapapun gajinya kurang. Ya, berapapun gajinya kurang. Ya, saudara-saudara, iblis mencuri dari kantong kita. Itu belajar mulai sekarang, ya belajar mulai sekarang. Saya itu kalau hotel dong lantur. 3 tahun yang lalu dokter bilang gak boleh makan tempe, gak boleh makan tahu, gak boleh makan segala macam gitu ya. Waduh, saya bilang gimana ini. Tapi kemudian ada perkembangan ilmu kedokteran. Saya kemarin kontrol, enggak dokter Joni katanya, tempe boleh, tahu alhamdulillah. Saya bilang, murah toh. Hampir tiap hari muka saya ada tempe, muka saya kayak tempe, enggak apa-apa saudara. Hampir tiap hari ada tempe sekarang ini, sebab bolehnya makan itu katanya. Ya, saudara, mukanya kayak tempe enggak masalah, ya toh. Tapi otaknya enggak kayak tempe toh. Otaknya kayak otak orang tua. Nah, saudara, ingat ya, kalau saudara sengsara, jangan bilang Tuhan yang kasih kesengsaraan. Tuhan memberikan yang baik, iblis mencuri, ya kebaikan. Nah itu, sangat Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi situasi itu, iman mereka pada Tuhan itu tetap. Ya, mereka tidak goyah. Mereka tidak bilang, apa salah saya? Enggak. Ya, apa dosa saya? Enggak. Kalau saya jadi Tuhan, ada orang yang gitu, apa dosa saya? Wakeh. Oke, dosamu itu. Saya kamu ngomong ngaku. Ya. Nah, saudara, mari kita lanjutkan. Kalau kita memiliki iman yang seperti itu, maka kita nyanyinya hatiku percaya. Ya enggak. Saat ku tak melihat
jalanmu, hatiku percaya. Ya saudara, kalau iman kita benar di hadapan Tuhan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Gak tahu saya apa yang mesti dimakan besok. Hatiku percaya. Gak tahu saya apa yang dibayar utang. Siapa yang nyuruh utang? Karena orang Kristen tidak boleh berhutang. Ingat, camkan saudara ya. Orang Kristen itu tidak boleh berhutang. Cukupkan dengan apa yang ada. Adanya tempe jangan kepingin gurami. Ya toh? Ya, saudara-saudara. Kalau iman kita seperti itu, maka kita akan mengalami tiga hal. Satu, keberanian. Dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego dihadapkan pada Raja Nebukadnezar, penguasa pada waktu itu. Lalu dia bilang, kamu sembah atau kamu mati? Ya, raja ini bilang, kamu mau nyembah atau kamu mati? Lalu mereka jawabnya gini, ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Iman itu membawa kita pada keberanian. Orang yang beriman tidak takut, saudara. Orang yang beriman tidak takut meskipun dia Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi Raja Nebukadnezar, itu raja terbesar di zamannya. Ya, jadi dunia di masa lalu itu, ya, di timur tengah raja terbesarnya Nebukadnezar. Tapi sebetulnya bukan seluruh dunia ya, karena di Tiongkok juga ada raja terbesar, dinasti Tang. Ya, nah saudara-saudara, raja terbesar pada waktu itu adalah Nebukadnezar. Semua takut, semua gentar menghadapi Nebukadnezar. Tapi nanti dulu, ada 3 yang tidak gentar terhadap ancaman Nebukadnezar. Sadrak, Mesak dan Abednego, orang yang percaya. Siapa Nebukadnezar di zaman ini? Setan, sudah. Ya, Nebukadnezar di zaman ini dunia. Dan penguasa dunia ini adalah setan. Itu Nebukadnezar di zaman ini. Ya, jadi kita perlu, ya, kalau kita takut berarti kita tidak beriman. Tapi, waduh, dolar naik turun, persetan dolar mau naik mau turun. Saya pikir ngapain sih kita ribut dolar naik? Saudara nggak pernah beli beras dengan dolar? Pernah? Gak payu itu dolar saudara untuk beli beras. Wis tenang aja lah. Mau dolar naik, dolar turun, Tuhan peliharakan. Ya. Jadi slide berikutnya. Mereka menolak menyembah patung emas yang didirikan raja. Karena tahu satu-satunya pribadi yang layak disembah hanyalah Allah Israel. Jadi musuh utama iman sebenarnya bukanlah keadaan tidak beriman, namun ketakutan, keraguan, dan juga kekhawatiran. Ya. Musuh terbesar Sadrak, Mesak dan Abednego bukan Nebukadnezar, tapi sebetulnya ketakutan kalau mereka punya, kekhawatiran kalau mereka punya. Itu namanya tidak beriman. Tapi karena mereka beriman, mereka tidak takut pada Nebukadnezar. Karena kita beriman, maka kita tidak takut pada ilah zaman ini yang menunjukkan kepada Tuhan Yesus segala kekayaan dunia, segala kehormatan dunia, lalu bilang pada Tuhan Yesus, nih, semua itu kuberikan kepadamu kalau kamu mau sujud menyembah aku. Ya, saudara, itu kan tidak boleh terjadi. Ya, saya waktu ngomong gini jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu, pemilu beberapa tahun yang lalu, ada seorang termasuk pemuka gereja, salah satu gereja di kota Cirebon, menjadi
calon anggota parlemen dari partai tertentu. Dan pada waktu ada perayaan Toapekong. Toapekong itu perayaan apa ya? Lagi ngusung-ngusung Toapekong itu perayaan apa? Cap Gome ya? Yang mengkul-mengkul Toapekong itu. Dia muncul ngusung Toapekong. Dan malah bilang, Toapekong ini pemersatu bangsa Indonesia gitu. Saya bilang, lu makanya gak terpilih kapok. Saudara, ini kan gak boleh terjadi. Masuk di koran, ya. Menurut Bapak ini, Toapekong ini adalah pemersatu bangsa. Ya ampun, padahal dia pemuka gereja. Ya, salah satu tokoh gereja. Maksudnya bukan pendeta ya, pengurus gereja. Saudara, jangan pernah melakukan itu ya. Jangan pernah melakukan itu. Ya, jadi hadapi, pegang imanmu. Yang patut disembah adalah Tuhan Yesus. Pemersatu bangsa Indonesia adalah ya. Yang mempersatukan bangsa ini adalah Tuhan Yesus. Kalau Yesus bubar ya bubar. Ya. Yang memegang bisnis saudara siapa? Tuhan Yesus. Jangan dibiarkan juri iblis ya. Yang memegang keluarga saudara siapa? Tuhan Yesus. Jangan biarkan dicuri iblis. Ya. Caranya gimana? Iman yang teguh. Orang yang beriman teguh hidup di dalam kekudusan. Kalau orang hidup dalam kekudusan, utut nak. Ada yang masih utut nak di sini? Ayo, ngaku yang masih utut, berhenti ya ututnya ya. Kenapa nih ngutut? Cantik ngutut ah? Oh enggak. Soalnya istri senggol-senggol suaminya tuh aku takut. Saudara, ya, hidup takut akan Tuhan berarti enggak utut. Ya, enggak judi Singapura. Tapi kalau sudah pengen nomor, sama saya, kasih nomor sama saya. Mau nomor berapa? Pokoknya nomor itu 1 sampai 100 boleh lah. Nah, tapi itu kan sesat. Ya, itu sesat, saudara ya. Itu sesat. Ada yang terjebak judi Singapura di sini. Kata Amos sudah tahu saya kalau mau gereja ini terlibat judi Singapura. Saudara terlibat enggak? Ada nggak terlibat? Amos terlibat enggak? Bukan diajak ikut. Cuma 1.000 Pak Amos. Cuma 2.000 Pak Amos. Ada nggak? Jangan saudara ya. Meskipun kelaparan, jangan judi Singapura tambah kelaparan, saudara. Nah, tapi orang Kristen tidak kelaparan. Jadi punya keberanian menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi kekurangan, menghadapi kemiskinan, menghadapi penyakit, menghadapi apapun, punya keberanian. Ya, punya keberanian. Lanjut. Lalu iman dan mujizat itu gandeng. Ya, tanpa iman tidak ada mujizat. Iman itu teman karibnya mujizat. Mujizatnya jangan dikarang dewek. Ya, mujizatnya jangan dikarang sendiri. Ya, mari kita baca. Gimana sih ngarang mujizat? Ya kalau karangan saya mujizat, sakit pasti sembuh toh. Itu karangan saya. Tapi Tuhan bilang belum tentu mujizat itu sakit pasti sembuh. Ya. Kemampuan untuk menghadapi penyakit dengan tetap beriman itu pun satu mujizat. Iya, ya. Dalam Daniel pasal 3, 21-23. Lalu dikatalah ketika orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah api itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrach, Mesach, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrach, Mesach, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lalu ayat yang ke-26 raja heran. Lalu bilang, katanya itu Nebukadnezar bilang,
Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Iman itu mendatangkan mujizat. Kenapa saya mengalami mujizat? 1, karena tidak beriman. 2, karena mujizatnya versi sendiri. Ya, kita kan kalau saya jadi Sadrak Meshach Abednego, harapan saya mujizatnya Raja bilang, ya sudah, nggak apa-apa, kan gitu, nggak dilempar dalam api toh. Tapi Tuhan bilang, kamu lewat api saja, nggak apa-apa. Mujizatnya terletak di situ. Saudara, mujizat itu terjadi menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan orang yang beriman. Lanjut. Alkitab menulis bahwa jubah, celana, topi, dan pakaian barang-barang yang sangat mudah terbakar tidak terjilat api. Mujizat menjadi bagian mereka yang percaya dengan maksud menyatakan kemuliaan Allah kepada mereka yang belum percaya. Saudara-saudara, Sadrak, Meshach, dan Abednego dilemparkan ke dalam api. Ternyata di api itu ada Tuhan Yesus, itu mujizat. Ya. Pencobaan kita, penderitaan kita sekarang ini, kata Petrus, kita dilempar ke dalam api. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, pasal 3 ayat 12, saya bacakan aja. Atau mau ditampilkan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, dan Sadrak, Meshach, dan Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, kelihatan mata sebagai api. Tapi kita juga sedang dilempar ke dalam api mungkin, ya, dengan pencobaan, penderitaan, kesakitan, kekurangan, dan sebagainya. Tapi kalau Sadrak, Meshach, dan Abednego dilemparkan ke dalam api, di situ ada Tuhan Yesus karena mereka beriman. Maka kalau saudara beriman juga saudara serasa dalam api, ada Tuhan Yesus di situ. Ada Tuhan Yesus di situ. Dan waktu saudara berjalan di dalam api pencobaan, api siksaan, api aniaya, api apa saja yang saudara rasakan saat ini, kalau ada Tuhan Yesus, maka rasanya adem, tidak gemerungsung, rasanya adem, ya, rasanya adem, tidak gemerungsung, ada damai sejahtera. Itu mujizat. Ya. Jadi ya, jalani hidup saudara sekarang ini, jalani dengan beriman. Ojo gegeran baik, gegeran menjauhkan Tuhan dari keluargamu, ya. Jangan cari jalan sendiri, itu menjauhkan Tuhan dari kehidupanmu. Tapi jalani dengan iman. Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau di tengah api pencobaan. Iya toh, kita nyanyi apa ya? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Bener ada Tuhan Yesus di rumahmu. Jangan-jangan setan. Ya. Sekalipun mesti diet Lukman ya, jalannya bersama Tuhan Yesus ya, jangan melek ya. Ini Lukman lagi diet ketat ini. Orang lain mau makan 4 gendong biar aja, Lukman makan labu. Saya sudah. Ya, jangan menggerutu ya. Jalani bersama dengan Tuhan. Kalau jalani dengan bersama Tuhan, labu serasa sate kambing. Nah, saudara, saya makan labu ya selalu serasa labu. Tidak pernah serasa sate kambing. Tapi hatinya ya terimalah memang gitu ya. Jadi saudara belajar ya saudara, ya belajar.
Syadrak, Mesyak, Abednego di tengah api yang Nebukadnezar nyalakan. Ya, dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara sedang berada di tengah api yang iblis sedang nyalakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau beriman, ya, kalau beriman itu mujizat. Ya, di tengah pencobaan tapi tidak hancur. Orang lain sudah bunuh diri, kita masih bilang puji Tuhan. Ya, orang lain sudah lari ke dukun, kita tetap ke gereja. Betul. Orang lain nggak punya uang, cari kerjaan sudah nggak dapat, sudah judi Singapura, kita puji Tuhan dengan berkat ini persepuluhanku persembahkan. Dan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi cukup. Ingat ya, kita tidak membayar persepuluhan loh ya. Kalau kita membayar persepuluhan itu pajak. Saya satu kali lupa bayar pajak. Beberapa tahun kemudian ditagih, saudara. Ditagih, saya kaget loh. Saya kok tagihnya jadi gede ya. 3% sebulan, bunga berbunga. Lalu kantor pajak itu nariknya itu, mengingatkan saya itu setelah lewat 3 tahun. Saya jadi denger-denger, tapi mau nggak bayar nggak berani toh. Ya, mau nggak bayar nggak berani juga. Per sebulan bukan pajak yang kalau saudara nggak memberikan lalu saudara didenda sama Tuhan. Enggak. Ya, tapi kalau saudara beriman dengan yang sedikit ini mempersembahkan persepuluhan, ya. Mempersembahkan persepuluhan, puji Tuhan. Lalu saudara akan mengalami mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan cukup untuk 5.000 orang. Ya. Yang ngomong ini ngalami, saudara. Yang ngomong ini ngalami, ya. Yang ngomong ini ngalami, tapi sudah tidak boleh cerita lagi. Saudara bosan nanti, ya. Jadi kalau saudara percaya, saudara mengalami mujizat. Yang ketiga, iman dan kesaksian. Iman Syadrak, Mesyak, dan Abednego membuat Nebukadnezar dan para pementerinya heran. Ada figur keempat yang mereka lihat selain ketiga pemuda Israel. Iman kita akan membuat dunia heran. So, loh, ada Tuhan menyertainya, gitu loh. Dia menderita tapi ada Tuhan beserta dengan dia. Daniel pasal 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar dan dengan segera lalu bangun dengan segera, berkatalah ia pada menterinya, bukankah ketiga orang ini yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Syadrak, Mesyak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mulutnya sekarang ngaku bahwa Yahweh itu adalah Allah yang maha tinggi. Mulutnya siapa? Mulutnya Nebukadnezar. Ya. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Syadrak, Mesyak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Keluarnya utuh, ngerti keluarnya utuh? Ya, keluarnya utuh. Saudara tidak akan keluar dari pencobaan, dari penderitaan saudara dalam keadaan compang-camping, tapi bersama dengan Tuhan Yesus menjalani pencobaan dan aniaya, saudara akan keluar utuh. Amin, Lukman. Amin. Soalnya saya paling susah lihat Lukman tiap hari itu. Ya, tapi kalau saya ngalami juga berat. Karena itu Lukman Baila sebut ya, man, ya, akan keluar dalam keadaan utuh. Pencobaan apapun, api sepanas apapun tidak mampu melukai kita. Perhatikan, saudara, yang melemparkan orang-orang ini ke dalam api mati, yang dilemparkan ke dalam api hidup. Saya jadi ingat ada satu ayat di dalam Mazmur yang bilang gini, kemalangan membuat orang benar makin kuat,
tapi membinasakan kemalangan yang sama, membinasakan orang-orang fasik. Kurang lebih gitu ya, isinya inti gitu. Kemalangan tidak akan menghancurkan orang benar, bahkan memberkati orang benar. Tapi kemalangan yang sama menghancurkan orang fasik, membinasakan orang fasik. Nah, kita orang-orang yang beriman dalam Tuhan Yesus, yang imannya teguh, iman kita itu menjadi positif, membuat hidup kita jadi positif. Saudara akan keluar dari segala kesulitan, saudara utuh, tidak kekurangan apa-apa. Ya, utuh, tidak kekurangan apa-apa. Kalau selama masa-masa itu saudara sudah kehilangan sesuatu, seperti Ayub, hartanya dicuri oleh iblis, dia keluar dari kesulitan itu, yang hilang dikembalikan enggak? Dua kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Ya. Jadi saudara-saudara, iman yang benar itu merupakan satu kesaksian bagi dunia yang tidak beriman. Raja Nebukadnezar bilang, ketika orang itu adalah hamba Allah yang maha tinggi. Nebukadnezar itu penyembah dewa Bel. Ya. Tapi dia bilang sekarang yang maha tinggi bukan dewanya, tapi ya Yahweh. Kenapa? Karena iman dari orang-orang ini, iman dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Iman sejati akan adalah kesempatan, akan memberi kesempatan untuk bersaksi dan menuntun orang lain mengenal Allah yang maha tinggi. Ya, iman yang sejati menyebabkan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang lain akan memuliakan Allah yang maha tinggi. Jadi bagaimana? Saudara, mari kita hidup sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Ya, jangan tanya kepada Tuhan, jangan tanya sama ngambul, sama marah. Salah saya apa? Kok saya ngalami gini? Salah saya kok apa? Kok saya mengalami ini? Saudara, bukan Tuhan yang memberikan pengalaman seperti itu. Ini bukan Nebukadnezar yang melemparkan Sadrak, Mesakh, dan Abednego ke dalam api. Tuhan yang melepaskan mereka dari api. Iblis yang melemparkan saudara ke dalam bencana. Tuhan yang melepaskan saudara dari bencana. Ya, jadi mari kita belajar, berimanlah sungguh-sungguh. Ya, saya sampaikan secara sederhana aja. Yang baik dari Tuhan, yang jelek dari iblis. Iblis bisa memberikan yang jelek, dia mencuri dari saudara. Kenapa bisa dicuri? Tidak waspada, betul tak? Ya, orang yang tidak waspada kecolongan toh. Nah ya gitu aja sudah. Ya, iblis mencuri karena kita tidak waspada. Ya, menyebabkan ada lubang-lubang dari kehidupan kita. Tapi saudara, kita adalah orang yang beriman, yang menyebabkan hidup kita positif, bukan negatif. Hidup yang negatif menjadi kutuk bagi orang lain. Hidup yang positif menjadi berkat bagi orang lain dan berkat bagi diri sendiri. Amin. Saya tuh pengen khotbah pendek kayak Ronim lalu ya, tapi ternyata ini sudah setengah jam lebih. Tapi jangan dirasani itu ya. Ya, saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita